Oke, halo semua dan bertemu kembali bersama Goryoris di MotoGP 23 untuk karir di episode ke-112 dan kita hari ini bakal menjalani sesi kualifikasi di MotoGP Termas de Rio Hondo atau tepatnya di negara Argentina yang merupakan round kedua. Di sektor 1, gap bar kita berwarna kuning. Sektor 2 juga begitu cuy. Kemudian sektor 3 ternyata kita pun gagal menyentuh gap berwarna merah. Dan bahkan di last sektor juga kita gagal untuk memberikan gap berwarna merah atau ngepangkas pole position dari Francesco Bagnaia. Bahkan ngedeketin pun kita tidak bisa. Dan kesimpulannya kualifikasi kita gagal untuk tampil maksimal. Entah kenapa di kualifikasi ini para rider MotoGP itu kuatnya minta ampun cuy. Tapi biasanya di race itu beda. Dan Marlaga sebagai teammate kita di Federal Oil Gas GP sukses meraih 3 besar. Oke, berdoa aja semoga Marlaga bisa bertahan di zona podium hingga nanti menyentuh garis finish. Oke, langsung saja menuju ke sesi race untuk MotoGP Termas de Rio Hondo. Oke guys, tibalah kita di starting grid untuk MotoGP Termas de Rio Hondo round kedua MotoGP 23 karir untuk season ke-7. Kalau diomongin seneng atau enggak ngelihat teammate kita di front row, ya jujur ya gue seneng karena Marlaga akhirnya juga bisa memberikan hasil maksimalnya untuk gas-gas Federal Oil. Tapi sebagai pembalap juga kita kayak ngerasa pesimis nih, balapan di Argentina nggak tahu bisa ngeraih podium atau enggak. Soalnya kalau kualifikasi udah kayak gini biasanya nanti race-nya juga akan kenceng. Tapi nggak semuanya kayak gitu. Ya berdoa saja semoga kita bisa untuk meraih hasilnya maksimal. Nah hari ini kita bakal menggunakan kompon double medium. Pecco Bagnaia hard medium. Timnya kita pun Marlaga itu menggunakan kompon ban medium juga sama kayak kita. Oke guys, semoga aja kita bisa menuai hasil yang positif. Kalau gitu langsung saja kita mulai sesi race untuk MotoGP Argentina di sirkuit Termas de Rio Hondo. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP round kedua Termas de Rio Hondo Argentina Grand Prix Underway, dan langsung saja kita mulai menuju Force Corner. Rio berhasil menyusul di barisan ke-7 dan nampak jelas Enea Bastian ini melebar dan Maverick Vinales kita overtaking. Enea masih mendefend dari inside line, kita beri ruang dahulu. Sementara itu Marlaga masih bertahan di 3 besar dan Marco Bezzecchi menyerang dari inside line, tapi di exit corner menuju lurusan exit turn keempat nampak jelas Marco Bezzecchi. Enea Bastian ini bermain sangat kasar di lap pembuka di Termas de Rio Hondo. Tikungan kelima kita masuki Marc Marquez di posisi kelima. Rio agak melebar kembali ke racing line dan di exit corner tikungan ke-6 high speed cornering sektor kedua Marquez Marlaga di depan kita. Sementara itu Brad Binder take the lead dan menjadi race leader untuk sementara waktu, bahkan bisa mengasapi Francesco Bagnaia dan teammate kita. Jujur gue senang banget karena Marlaga bisa berada di podium ketiga. Oke, masuki perbatasan sektor 3 setelah 4. Apakah Marlaga akan di overtaking oleh Marquez? Let's see aja. Sementara itu pertarungan di posisi pertama masih menjadi Brad Binder dan juga bagi Francesco Bagnaia. Entry corner tikungan ke-13 menuju turn ke-14 last corner dan RHD on full gas from race. Gas RC16 mencoba menyusul Honda RC2 13V di turn 1. Sepertinya Pecco Bagnaia berhasil mengambil alih posisi pertama dari Brad Binder dan Marquez juga masih mencoba menyusul Marlaga. Oke guys, yang kedua, sementara kompon kita masih sangat awet sekali. Jujur ini medium ini menjadi kompon yang paling pas nih balapan di Termas de Rio Hondo. Semoga aja bisa bertahan ke nanti di lap terakhir.
Oke, Enea Bastian ini masih di belakang kita. Sementara itu perubahan di 3 besar belum ada yang terjadi. Emas sama kayak tadi, masih ada Peko Bagnaya, Binder dan juga Makraga. Oke, tikungan ke-5 exit corner. Sangat sengit sekali. Gap sangat-sangat tidak ada perubahan. Ini menunjukkan bahwa memang ke-5 pembalap yang ada di 5 besar di Termas dari Hondo itu memiliki rasa balapan dan kekuatan sangat kompak, sangat imbang, sehingga kita hari ini hingga sekarang pun tidak ada aksi overtake yang terjadi. Ini menandakan bahwa kita emang kuat semuanya di 5 besar. Tapi jangan senang dulu bagi Marquez karena kita akan overtake Marquez di sini. Oke, bisakah? Dan nice sekali kita overtake Marquez, namun Marquez masih bisa lepas di exit corner tadi. Oke, Marquez melebar, kita mencoba overtaking dan akhirnya kita mengambil alih posisi keempat dari Marquez. Last sektor tikungan ke-13, tikungan hairpin. Peko Bagnaya mulai memupuk kekuatannya dan sudah bisa menjauhkan gap, memperlebar gap dengan Brad Binder yang berada di posisi kedua. Nampak jelas Francesco Bagnaya sangat tangguh sekali. Sementara itu Brad Binder, Makraga sudah berada di depan kita. Apakah Rio bisa masuk di zona podium bersama Makraga dan menggeser Brad Binder? Let's see aja apakah di beberapa waktu ke depan kita bisa ngebuat hal yang mustahil menjadi nyata. Exit corner RHD on, gear 6 menuju braking zone turn kelima. Kita light brake, super light brake bagi Rio dan kini Makraga semakin menempel laju dari Brad Binder. Kurasa hari ini Makraga sangat-sangat ambisius untuk bisa meraih podium 2 dari Brad Binder. Waspada bagi Brad Binder aka KTM Red Bull Factory, dan kita mendapatkan 2 kali peringatan track limit. Oke, Makraga kita overtake, namun di exit corner Makraga kembali melawan, cerdas sekali. Oke, hati-hati, ada peluang kita overtake Makraga, bagus sekali akhirnya masih kembali tarung side by side dengan Makraga hingga di tikungan ke-11 Rio berhasil menggeser rekan timnya yaitu Makraga, yang sekarang akhirnya Rio berada di zona podium. Tapi guys, kita bakal ngebantu Makraga agar kita bisa bersamaan di zona podium. Brad Binder, nyari saja kita bentura dengan Brad Binder. Langsung saja kita mulai drama di MotoGP Argentina. Kita akan ngebuat 2 Federal Oil Gas Rider berada di zona podium. Oh, Makraga menyusul, namun dia melakukan overtake dengan cara yang cukup maksa banget cuy. Dia malah menginjak grass atau rerebutan, sehingga sekarang Brad Binder menyusul dan bahkan Enea Bastian ini Federal Oil Gas GP. Oke guys, come on. Ini Makraga bukannya ngebantu kita juga, malah ngebantu Enea Bastian ini. Aduh, kayak mana ini cuy. Dan Brad Binder kembali menyusul, namun di pengereman kita late break sembari mencoba mengovertaking Brad Binder, namun kita malah melebar sehingga kita gagal masuk di zona podium lagi. Wah, ini PR banget sih. Ini PR banget cuy. Apes banget kita tadi. Ini aja pengen ngebantu si Makraga, malah si Makraga ngebantu Enea Bastian ini. Oke, Binder melawan dari inside line dan di exit corner. Binder masih sangat tangguh sekali untuk kita kalahkan. Tapi di sini di tikungan ke-9 langsung kita masuk dan kita blok pas Brad Binder. Side by side kembali terjadi. Kita melebar dan kembali ke resi lain. Namun Binder masih lebih tangguh di exit corner. Jelas saja, entah kenapa di track yang cenderung dengan tikungan high speed cornering, motor kita kurang ngegas nih dibanding motor lainnya. Last sektor. Oke, kita agak meleset tadi, agak nge-slide, tapi kita masih bisa untuk menutupi lajur sehingga Binder gagal mengovertaking. 3 besar akan kita perebutkan. Yang penting Brad Binder tidak menyusul. Sementara itu Francesco Bagnaya semakin memperlebar gap dengan rivalnya, bahkan dengan kita memperlebar jarak dengan gap 4 detikan cuy. Itu sangatlah jauh sekali. Di tikungan kedua, Makraga masih bersikeras untuk bisa menggeser Enea Bastian. Ini sangat seru sekali karena selain kita bisa bersaing di barisan depan, ternyata rekan kita juga di Federal Oil Gas GP itu juga lumayan tangguh loh cuy.
Oke, hati-hati. Brad Binder masih di belakang kita dan kita ambil inside line. Exit corner, lap kelima masih berlangsung. Ini kayaknya musuh kita hari ini bukan lagi tiga besar sih, melainkan Brad Binder yang dari tadi mencoba keras untuk menyusul kita cuy. Kita bakal ladenin jika emang Brad Binder tidak mau mengalah. Kita bakal ladenin kekerasan atau perjuangan lawan battle fight dari seorang Brad Binder. Namun yang jelas kita juga nggak akan menunggu Brad Binder melawan. Kita juga harus bersikeras menyusul Makraga dan mistake terjadi. Kita agak wobble sehingga melebar karena motornya kurang stabil sehingga handling agak susah kita kendalikan atau kita kontrol. Last sector, last corner. Lap ke-6 segera usai dan memasuki lap ke-6 alias putaran terakhir. Last lap MotoGP Argentina, battle terakhir di race kali ini. Cuaca semakin mendung. Pertarungan tiga besar masih terjadi di antara tiga pembalap antara Enea Bastian ini, Makraga dan juga Rins Rio. Sementara itu dua orang yang masih memiliki kekuatan itu Makraga dan juga Enea Bastian ini sangat menjanjikan penampilannya untuk bisa meraih zona podium. Berbeda dengan Rins Rio sekarang agak sedikit mulai terengah-engah melawan Raga dan juga Enea Bastian ini. Namun siapa sangka barangkali ada mukjizat yang terjadi di akhir-akhir balapan. Gas semakin rapat, exit corner lagi-lagi. Di exit corner Raga serta Enea Bastian ini sangat kencang sekali. Hingga di sektor ketiga, apakah kita bisa semakin merapatkan gap dengan mereka berdua? Langsung saja kita light break. Meskipun agak melebar tapi tenang saja, kita masih memiliki kekuatan untuk pertarungan di lap terakhir. Di sisa dua sektor MotoGP Argentina dan last weekend, langsung saja kita full gas namun malah menginjak track limit sehingga sekarang kita malah nyaris saja kita mengovertaking, namun terlalu kencang sehingga kita malah menghindar agar tidak terjadi collision untuk Makraga. Oke, last sektor guys, satu kesempatan tersisa, dua tikungan terakhir. Enea Bastian ini, Makraga, exit corner, last corner dan finish line. Kita gagal meraih podium, namun yang jelas Makraga bisa meraih podium ketiga. Luar biasa. Ini bisa gue bilang sih cukup memuaskan ya, karena kita bisa ngelihat kedua Federal Oil Gas GP itu menempati urutan yang cukup berdekatan, yaitu posisi setelah posisi keempat, dan ini sangatlah bagus sekali bagi prospek kita ke depannya. Semakin sering berada di depan maka semakin menjanjikan. Namun yang jelas musuh kita sangatlah tangguh sekali, Pecco dan juga Enea Bastian ini. Inilah musuh utama yang paling sangat-sangat ingin kita kalahkan, cuman masih belum bisa kita kalahin hingga sekarang di seri kedua. Mungkin masih butuh waktu hingga nanti di pertengahan musim ini. Tapi yang gak apa-apa, yang penting kita optimis saja agar bisa meraih dan juga menuai hasil yang maksimal ke depannya. Oke, langsung saja ngecek di klasemen rider cuy. Kira-kira berapakah poin yang kita peroleh selama dua balapan atau akumulasi dari dua race yang sudah kita lewati. Oke, bagusnya sih kita bisa ngeliat Makraga berada di 6 besar, naik 5 posisi ya. Tapi sayangnya untuk kita malah turun satu tingkat di posisi keempat cuy. Sedangkan Pecco Bagnaia berhasil aja dengan menggeser Brad Binder di posisi ketiga. Pecco berada di posisi kedua. Enea masih berada di posisi pertama. Ini gue rasa musim ini masih akan menjadi musim bagi Ducati Factory lagi. Oke, masuk di klasemen tim. Yes, kita berhasil menempati urutan kedua meskipun gap point dengan Ducati Factory sangatlah jauh sekali. Kemudian di klasemen pabrikan kita bakal cek juga berapakah perolehan poin dari gas-gas GP. Oke, lumayan masih berada di peringkat kedua juga, dan Yamaha itu berada di posisi paling akhir dengan 0 poin. Ya ampun, bobrok banget tuh selama kita tinggalin Yamaha di musim ini. Jadi oke semua, langsung aja mengakhiri video kali ini. Terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir di episode selanjutnya. Pasti kita akan lebih seru lagi dan bisa meraih kemenangan semoga. Oke, thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.